Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pertidaksamaan linear satu variabel. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menyelesaikan soal pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bentuk pertidaksamaan linear satu variabel itu ada tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Ya, sebelumnya kan kita sudah belajar menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Perhatikan contoh soalnya ya, Nak. Soal yang pertama, 5A dikurang 2 lebih besar 18. Ya, ingat, 5A dikurang 2 itu tidak sama. Nggak bisa dikurang atau ditambah. Kamu pindah ruaskan. Ya, 5A lebih besar, karena dia lebih besar kan, 18, jangan lupa, negatif 2-nya pindahkan ke sini, tandanya berubah, ditambah 2, 5A lebih besar, 18 tambah 2, 20, A lebih besar, 20 dibagi 5, karena 5A, selalu lawannya kali dibagi dengan koefisien, karena koefisiennya 5 dibagi dengan 5, A lebih besar 20 bagi 5 berapa? 4. Ya, jadi kalau misalkan di garis bilangan, di sini kan 0. Semakin ke kiri kan negatif, semakin ke kanan positif. Yang ditanyakan A lebih besar 4. Ya enggak? Kalau begitu lebih besar 4, 4-nya di sini. Lebih besar 4, kamulah semakin ke kanan. Inilah bilangannya. Kalau di garis bilangan. A lebih besar 4. Kalau begitu yang lebih besar 4 kan semakin ke kanan kan ada 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Paham sampai sini ya? Ini namanya himpunan penyelesaiannya. Ya? Oke? Lanjut kita contoh soal berikutnya yuk. Contoh soal berikutnya, 4x ditambah 15 lebih kecil dari sama dengan x ditambah 45. Kalau seperti ini, kamu harus sejeniskan dulu. Ya? Kalau begitu 15-nya kamu pindahkan, X-nya kamu pindahkan. Ya, ingat, kalau lewati tanda sama dengan atau lebih besar dan lebih kecil, tandanya harus berubah ya, Nak. 4X-nya kan tetap 4X. Ini kan positif, lawannya negatif. Negatif X lebih kecil dari sama dengan. 45-nya tidak berubah. Positif 15 kamu pindahkan jadi negatif 15. 4x dikurang x, kalau nggak ada bilangannya kan 1, 4 kurang 1 berapa? 3x. Lebih kecil dari sama dengan 45 dikurang 15 berapa? 30. Ya kan? X lebih kecil dari sama dengan 30. Jangan lupa ini kan masih 3x, biar x kamu bagikan berapa? Selalu bagikan dengan koefisiennya, koefisien 3 dibagi 3. X lebih kecil dari sama dengan 30 bagi 3, 10. Jadi, bilangan yang lebih kecil dari sama dengan 10 berapa sih? Ini kan anggap aja kamu 10. Ya enggak? Dari 10 ke kiri kan bernilai negatif, ke kanan bernilai positif. Yang ditanya X lebih kecil dari sama dengan 10. Kalau begitu, kemana dia? Ke kiri kan? Jadi dia harus seperti ini. Nah, inilah dia. Ingat, karena dia ada sama dengan, bilangannya juga ikut. Kamu lingkarkan atau kamu kotakkan. Ya, inilah bilangannya. Kalau ditanya yang lebih kecil dari 10, bilangannya berapa aja sih? Kamu kan harus mundur. Ada 9, 8, 7, bisa negatif 1, negatif 2. Yang penting nilainya harus lebih kecil dari sama dengan 10. Paham ya, Nak? Oke, kita lanjut yuk. Contoh soal berikutnya, 15 dikurang 2x lebih besar 10. Nah, seperti ini kamu harus pindahkan dulu. Kamu pindahkan 15-nya biar dekat ke 10. Ya, ini kan negatif 2x. Negatif 2x lebih besar 10. Karena dia bernilai positif 15-nya dikurang 15. Ya, min 2x lebih besar 10 kurang 15 berapa? Min 5. Ini kan dibagi dengan negatif ini, ya enggak?
dibagi negatif. Kalau seperti ini, perhatikan. Kalau jika kedua ruas pertidaksamaan, ini kan pertidaksamaan, dikali atau dibagi bilangan negatif, ini dibagi bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya dirubah. Ya, ada syaratnya. Kalau dibagi atau dikali negatif, tanda pertidaksamaannya berubah. Ini kan lebih besar, berubahnya harus lebih kecil. Kalau nanti soalnya lebih kecil, dirubah menjadi lebih besar. Ya, syaratnya bagaimana tadi? Harus dibagi atau dikali dengan bilangan negatif. Kalau begitu, X, karena dia lebih besar, kamu rubah. Lebih kecil, negatif 5 dibagi dengan koefisiennya min 2, dibagi negatif 2. Ya, X lebih kecil, negatif bagi negatif kan positif. 5/2. Atau kalau kamu rubahkan ke campuran, 2, 1/2. Ya enggak? Jadi bilangannya bagaimana, Bu? Tetap di sini. 2, 1/2. Ini syaratnya kan lebih kecil. Ya enggak? Kalau lebih kecil ke kiri atau ke kanan? Ke kiri kan? Nah, dia seperti ini. Inilah dia bilangannya. Paham? Contohnya bilangannya berapa yang lebih kecil dari 2, 1/2? Bisa 2, ya enggak? Bisa 1, 1/2, 1, 0, negatif 1, segala macam. Ya, jadi harus dia lebih kecil. Paham ya, Nak? Contoh soal yang ini. Oke, kita lanjut yuk contoh soal yang terakhir. Kalau contoh soal yang ini, kita balik ke materi yang sebelumnya persamaan. Ada satu contoh soal yang belum saya ajarkan. Ya, kalau ada soal seperti ini, X tambah 2/5 sama dengan 2X tambah 1/2. Ya, jadi sama-sama pecahan ini ruas kiri dan ruas kanan. Kalau seperti ini, kamu kali silang istilahnya. Ya, ini namanya kali silang. Atas kali bawah sama dengan atas kali bawah. Ya, ini kan bawahnya 2. 2, jangan lupa buka kurung. Karena tanda kurung itu artinya dikali. X ditambah 2, atasnya X tambah 2, tutup kurung dulu. Sama dengan bawahnya berapa? 5 kan? 5, buka kurung, kamu kalikan dengan atasnya. 2X ditambah 1. Ya, kamu kalikan satu-satu kalau ada tanda kurung. 2 kali X berapa? 2X. 2 kali 2, positif 4, sama dengan 5 kali 2. 10X, 5 kali 1, positif 5. Bisa nggak sih 2X tambah 4? Nggak bisa kan? 10X tambah 5? Nggak bisa. Itu kamu harus pindah-pindahkan tempatnya. Sejeniskan dulu, oh 4-nya Bu pindahkan ke sini, deket 5. 10X-nya pindahkan ke sini, deket 2X. Ya, ingat, kalau dia pindah ruas, lewati tanda sama dengan, tandanya berubah. Ya, positif jadi negatif, negatif jadi positif, kali jadi bagi, bagi menjadi kali. Ya, 2X-nya kan tetap 2X, positif 10 kan pindah jadi, karena dia pindah min 10X, sama dengan positif 5-nya dia nggak pindah, Bu. Positif 5, tulis aja 5. Positif 4 pindah jadi negatif 4. 2 kurang 10 berapa sih? Min 8. X sama dengan 5 kurang 1. 5 kurang 4. 1. X sama dengan, ingat, 1 dibagi dengan koefisiennya. Min 8. Inilah hasilnya. Nilai X-nya. X sama dengan 1 per min 8. Jadi, kalau kamu ganti nilai X-nya dari soal seperti ini ke 1 min 1/8, hasilnya sama. Ruas kiri dan ruas kanan. Paham ya, Nak? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini tentang pertidaksamaan linear satu variabel dan ada contoh soal persamaan. Semoga kalian paham ya. Nah, apa yang saya jelaskan dan apa yang saya terangkan. Kalau ada yang kurang paham, silakan putar video lagi, video pembelajarannya dari awal. Oke, tetap semangat anak-anak. Terima kasih.